Shalom, berjumpa lagi dengan Ephrata Devotion. Pertumbuhan iman adalah suatu proses di mana seorang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat yang tunggal dalam hidupnya. Firman Tuhan Yohanes 1 ayat 12 berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Selanjutnya, di dalam diri orang tersebut kebenaran firman Tuhan mengakar dan bertumbuh hingga dapat menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Orang yang mengalami pertumbuhan iman di antara lain, yang pertama bisa mengucap syukur. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan ini jelas, orang yang tidak bisa bersyukur berarti imannya belum bertumbuh. Yang kedua, mengakui dosa. Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ketika kita mengaku dosa, Allah sungguh mengasihi kita dan Allah senantiasa mau mengampuni dosa kita. Yang ketiga, berdoa. Mengapa berdoa? Karena orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, maka kehidupannya mengalami kemenangan dan mendapat kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan tidak kalah pentingnya yang keempat, pikiran yang diperbaharui. Dalam Efesus 4 ayat 23 dikatakan jelas bahwa supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Salah satu ciri manusia yang tumbuh imannya bukan hanya dibaharui rohnya, melainkan cara berpikir pun harus juga mengalami pembaharuan. Pikiran kita harus dibaharui melalui kebenaran firman Tuhan. Hal ini penting, saudaraku, sebab ketika pikiran kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, maka nilai-nilai kebenaran itulah yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Dan melalui sikap dan perilaku kita, kita jadi teladan bagi semua orang. Pikiran yang diperbaharui oleh firman Tuhan bukan hanya mengubah sikap dan perilaku kita, tetapi juga membuat kita mengerti kehendak Allah. Seorang yang menghidupi atau melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, maka ia akan memiliki hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami terus bersandar pada Tuhan dan kami mengandalkan kehidupan kami pada Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah kami terus diperbaharui dan juga menjadi teladan bagi orang yang ada di lingkungan kami. Biarlah kami mewartakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.